Jadi kata beliau dari Ali radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan tentang cara berwudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini adalah termasuk salah seorang yang tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Karena beliau ini adalah orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak muda. Orang yang pertama sekali masuk Islam dari kalangan anak muda. Dia menemani Nabi dari Makkah sampai ke Madinah. Dan menikahi putri dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau berkata, langsung Ibnu Hajar menyampaikan yang menjadi poinnya. Yang belum terlalu jelas di hadits Utsman. Maka Nabi mengusap kepalanya 1 kali. Akhrajahu Abu Daud. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud. Kita lihat dulu haditsnya, sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 111. Bahkan juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Cuman Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau menulis buku ini juga termasuk dari hafalan beliau, dan tentunya tidak semuanya hadir dan beliau sampaikan. Iya, yang meriwayatkannya. Tapi ketika diperiksa, ini hadits bahwa Nabi mengusap kepalanya 1 kali, bukan hanya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahkan juga oleh Imam An-Nasa'i. Bahkan Imam Nasa'i 2 kali beliau sebutkan. Iya, nomor 68, nomor 70. Di jilid 1 Imam Tirmidzi sendiri juga beliau sebutkan nomor 48, 49, 2 kali beliau sebutkan. Derajat hadits sahih. Sebelum kita ambil fikihnya, kita lihat dulu biografinya Ali bin Abi Thalib karena kita belum pernah melewati nama beliau. Beliau adalah Amirul Mukminin, khalifah keempat dari khalifah kaum muslimin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abul Hasan, nama panggilannya Abul Hasan. Ali namanya bin Abi Thalib. Nama ayahnya Abu Thalib. Saudara dari ayahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dan Ali bin Abi Thalib itu sepupu. Jadi beliau berkata, diceritakan tentang hadits tadi, berarti orang dekat dengan Nabi ini ya. Iya. Sepupunya Nabi, anak dari pamannya, dan Abu Thalib sendiri inilah yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuman tidak masuk Islam. Iya, tidak masuk Islam. Kita tidak terangkan tentang Abu Thalib karena sekarang lagi bahas Ali. Jadi beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak muda dan menjadi khalifah setelah meninggalnya Utsman ibn Affan pada tahun 35 Hijriah. Iya. Dan beliau meninggal dibunuh oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibn Muljim di Kufah, Irak, waktu keluar sholat subuh. Iya, keluar sholat subuh, datanglah ini oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljim ini menikamnya dan meninggal. Ketika keluar sholat subuh Jumat pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah, setelah belum memimpin kaum muslimin 4 tahun 7 bulan. Jadi beliau memimpin kaum muslimin 4 tahun 7 bulan.
Iya. Yang mana memang pemimpinan beliau radhiyallahu taala anhu, iya, kaum muslimin tentunya disibukkan oleh orang-orang Khawarij. Iya. Beda di masanya Umar. Itu banyak peperangan membuka negeri kafir. Menaklukkan negeri kafir, dijadikan negeri Islam. Dan masuk ke dalam negeri Islam. Di masanya Umar. Kemudian dilanjut dengan masanya Utsman tentunya. Cuman sudah mulai berkurang. Di masanya Ali sudah. Ia disibukkan dengan orang-orang Muslim sendiri. Ia termasuk orang Khawarij. Orang Khawarij yang tidak ridho dengan kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga beliau meninggal terbunuh. Iya. Di waktu yang disebutkan tadi. Adapun faedah hadits ini tentunya menunjukkan disyariatkannya dalam mengusap kepala itu 1 kali. Caranya sebentar, nanti ada caranya. Sekarang kita mau bahas dulu mengusapnya. Jadi berapa bilangannya? Di hadits Utsman itu disebut oleh ulama fikih sebagai hadits yang mutlak. Mutlak itu tidak ada diikat dengan angka, itu namanya mutlak. Jadi cuma dikatakan tsumma massaha bi ra'sih di hadits Utsman. Kemudian mengusap kepalanya. Di sini diterangkan. Iya. Wa massaha bi ra'sihi wahidah. Maka belum mengusap kepalanya 1 kali. Ini disebut dengan hadits yang muqayyad dalam istilah usul fikih. Para ulama sebenarnya supaya hal ini antum tidak terlalu bingung kenapa ada mengusap 3 kali, kenapa ada iya sekali. Memang pada dasarnya adalah dari ulama Syafi'iyah sendiri, mereka berpendapat bahwa mengusap anggota wudhu itu sama dengan mencuci jumlahnya. Itu mereka ratakan semuanya 3. Semuanya 3 kali. Dari mencuci telapak tangan sampai kaki, semuanya serba 3. Iya. Sementara ulama lain selain Syafi'iyah, sekali saja. Dan bahasa dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini sudah kelihatan belum menyelisih orang Syafi'iyah. Karena Ibnu Hajar adalah orang Syafi'i. Beliau ulama Syafi'i. Ini Ibnu Hajar. Tapi kalau kita melihat apa yang beliau nukil, beliau sebutkan dulu hadits Utsman ibn Affan. Karena orang Syafi'iyah mengatakan 3 kali usap kepala, itu dalilnya hadis pertama itu. Haditsnya Utsman ibn Affan, itu dalilnya. Yang mana juga mereka menerangkan karena hadits itu tidak disebutkan angka, sebelumnya ada angka, setelahnya ada angka, berarti kepala juga 3 kali. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar seakan-akan membantah itu. Bukan, ini haditsnya. Ini ada hadits dari Ali bin Abi Thalib. Bahwa Nabi mengusap kepala itu cuman 1 kali. Nah, sekarang dari 2 pendapat ini mana yang kuat tentunya? Secara pendalilan, kalau dalam usul fikih, dalam cara berdalil adalah wajib kita sebenarnya beramal dengan hadits yang mutlak. Ala itlaqih. Wajib beramal dengan hadits itu secara umum. Iya, kalau dibilang situ 3 ya kita samakan semua 3. Kecuali ada hadits yang mengkoitnya, mengikat kemutlakan itu, memalingkan. Dari 3 menjadi 1, dari 3 menjadi 2 misalnya.
wajib kita berpindah. Wajib kita berpindah dari hadits yang menjelaskan secara rinci. Maka yang rinci itu dikedepankan jika dia ada. Jika dia ada, lebih didahulukan dalam hal beramal. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wajib bahkan berpindah. Ketika kita sudah tahu dalil rinci, kita tinggalkan dalil umum dan kita beramal dengan dalil yang khusus. Dalil yang khusus. Ini cara berdalil. Makanya ulama berpegang dengan hadits Ali bin Abi Thalib dan sebentar haditsnya Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Itu lebih terang lagi. Iya, bahwa mengusap kepala itu adalah 1 kali saja. Bukan 3 kali. Bukan 3 kali. Dan ini sesuai dengan cara mengusap kepala di hadits yang berikutnya ini. Karena kalau kita katakan 3 kali dengan cara sebentar, itu agak sulit. Dan agak repot. Agak repot. Makanya lebih cocok, lebih pas kalau kita katakan sekali. Kita baca dulu hadits berikutnya. Karena itu pendukung dari ucapan 1 kali itu sekaligus menjelaskan caranya. Hadits yang ke-35. Kata beliau wa an Abdullah ibn Zaid ibn Asim radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Semua ini menukil pada sifat wudu. Qala wa masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si fa aqbala bi yadayhi wa adbara muttafaqun alaihi wa fi lafdin bada bi muqaddami ra'si hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makanil ladzi bada'a minhu. Kata beliau dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata dalam sifat wudu Nabi SAW, maka Nabi SAW mengusap kepalanya, maka beliau memajukan kedua tangannya dan memundurkannya. Apa maksud memajukan dan memundurkannya? Diterangkan sebentar. Ini muttafaqun alaihi riwayat Bukhari Muslim. Dalam lafaz dikatakan maka bada'a bi muqaddami ra'si. Belum memulai dengan bagian depan kepalanya. Bagian depan kepala yaitu tempat tumbuhnya rambut. Bagian depan. Hatta dhahaba bihi ma ila qafa. Sampai Nabi SAW menjalankan ke qafa. Qafa bagian belakang tempat tumbuhnya rambut. Tempat berakhirnya tumbuhnya rambut. Itu dibilang qafa. Sebelum leher itu. Iya. Tsumma raddahuma ilal makanil ladzi bada'a minhu. Kemudian beliau kembalikan ke tempat yang belum mulai tadi. Jadi ini terhitung 1 kali. Ini hadits Bukhari Muslim. Sumber hadits jelas riwayat Bukhari Muslim di Bukhari nomor 85, Muslim nomor 235. Derajat hadits tidak diragukan, sahih. Adapun Abdullah bin Zaid, nama beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari. Ya, Al-Mazini. Beliau wafat tahun 63 Hijriah. Fikih hadits menunjukkan kadar yang cukup dalam mengusap kepala adalah seluruh kepala. Ini yang pertama sekali yang disebutkan. Adapun bilangannya jumlahnya sekali. Sekarang pertanyaan kita adalah ketika kita mengusap kepala, berapa kadar cukupnya? Para ulama berselisih pendapat terkait dengan kadar cukupnya. Ada yang mengatakan kadar cukupnya itu cukup usap bagian depan kepala, itu sudah cukup. Mereka berdalil dengan ayat firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 6 itu. Ketika Allah menyebutkan kepala, itu tidak ada disebutkan ujungnya. Padahal ketika menyebutkan tangan disebut sampai siku. Ketika menyebutkan kaki disebut sampai mata kaki.
Tapi ketika menyebutkan kepala tidak ada. Iya. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian mau berdiri sholat, cuci wajah kalian. Tangan sampai ke siku, usap kepala kalian. Lebih detailnya kata mereka, biru'usikum, kata mereka bermakna at-tab'id, sebahagian. Usaplah sebahagian kepala kalian. Itu dalil mereka. Ayat itu menunjukkan bahwa katanya cukup, yang penting diusap kepala. Itu sudah dianggap sah. Walaupun sedikit, bahkan ada di antara mereka mengatakan walaupun 3 helai rambut sudah dianggap mengusap kepala. Dengan ayat itu. Cuman ulama fikih yang lain membantah itu. Apa bantahannya? Ini hadis. Jadi ayat tadi itu kembali lagi, itu ayat mutlak, usap kepala kalian. Belum menerangkan cara usapnya bagaimana. Nah, hadis itu adalah merupakan penjelasnya Quran. Jadi ayat tadi usaplah kepala kalian. Bagaimana cara usapnya? Diterangkan oleh Nabi pakai perbuatan. Kan begitu cara berdalil. Sekarang turun ayat di Quran. Kita diperintahkan untuk mendirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat? Nabi jelaskan. Caranya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholat seperti kalian melihat saya sholat. Sama wudhu juga. Usap kepala kalian. Bagaimana mengusapnya? Nabi terangkan. Dan apa yang diterangkan oleh Nabi ini adalah inilah yang disebut dengan penjelasan terhadap Quran. Iya. Yang sekaligus menunjukkan bahwa kadar wajib dalam mengusap kepala adalah seluruh kepala. Dan yang berpendapat sah sebagian kepala kita tahu siapa? Sebenarnya bukan orang Syafi'iyah. Itu yang anehnya. Cuman diawamkan. Di orang awam mereka usap sebagian kepalanya, mereka kira bilang itu adalah pendapat siapa? Syafi'iyah. Sebenarnya bukan Syafi'iyah yang berpendapat seperti itu. Itu pendapatnya dinukil dari orang Malikiyah. Cuma orang Malikiyah sendiri membantahnya. Seperti Ibn Abdul Bar rahimahullahu ta'ala. Beliau bantah bahwa ba dalam bahasa Arab tidak bermakna sebahagian. Bahkan ba dalam bahasa Arab itu bermakna al-ilsaq. Bermakna seluruh. Usaplah kepala kalian. Wamsahu biru'usikum. Usaplah biru'usikum. Bi di situ maknanya al-ilsaq. Maknanya seluruh kepala kalian. Dan itu makna dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa Arab ba bermakna sebagian. Itu kata mereka. Dan itu yang benarnya. Dan tentunya ini diterangkan. Anggaplah dia bermakna sebagian. Anggaplah itu kita terima itu ayat. Huruf ba-nya. Bermakna sebagian. Dan kita mau pilih pemikiran kita, ba bermakna sebagian maka cukup saya usap sedikit atau pilih perbuatan Nabi. Yang begitu pertanyaannya. Maka tentunya kita harus pilih perbuatan Nabi. Karena kita harus melaksanakan ibadah wudhu ini sesuai dengan yang Nabi contohkan. Sekarang kita tanya bagaimana cara Nabi mengusap kepala. Nabi kita Muhammad SAW, beliau kalau mengusap kepala seluruhnya. Kecuali dalam satu keadaan. Sedang pakai imamah. Sedang pakai imamah. Maka itu beda cara beliau usap. Kalau beliau sedang pakai imamah, maka beliau menggunakan 2 cara. Mengusap di bagian depan kepala, kemudian lanjut di imamah. Atau mengusap di atas imamah tanpa bagian kepala sedikit pun. Itu kalau pakai imamah. Adapun tidak pakai apa-apa, maka di sinilah haditsnya Abdullah bin Zaid riwayat Bukhari Muslim. Bahwa Nabi kalau mengusap kepala adalah
belum mulai dengan bagian depan kepala. Dengan kedua tangannya ini juga masalah. Jadi mengusap kepala itu dengan kedua tangan. Ini kan jelas sekali. Iya. Fa'aqbala biyadaihi wa adbaro. Nabi menjalankan kedua tangannya ke belakang dan ke depan. Itu belum mulai dengan bagian depan kepala, bagian tempat tumbuhnya rambut. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bagian depan tumbuhnya rambut orang biasa. Keumuman orang. Bukan orang yang luar biasa, rambutnya itu tumbuh sampai depan sini. Atau yang tidak biasa, tidak ada rambutnya sampai atas sini. Itu tidak biasa. Jadi yang dianggap adalah orang biasa. Keumumannya. Itulah awalnya kepala. Jadi dimulai dengan bagian depan tumbuhnya rambut, bagian depan kepala, kemudian beliau jalankan ke belakang, sampai kepala bagian belakang, kemudian setelah itu beliau kembalikan ke tempat mulanya. Ke tempat mulainya tadi. Ini hadits jelas. Pakai dua tangan. Jadi orang mengusap sebagian itu beberapa kesalahan. Pertama mengusap sebagian terus dengan satu tangan. Dengan satu tangan. Terus 3 kali. Ini ya yang masalah. Ini sementara hadits-hadits yang sahih adalah kepala 1 kali. Cara mengusapnya seluruh kepala dengan cara dengan 2 tangan jalankan ke belakang kemudian kembali ke depan. Kembali ke depan. Ini cara yang paling rendahnya adalah sunnah. Dan sebagian para ulama mengatakan adalah ini cara yang wajib. Kenapa dikatakan cara yang wajib? Agak sulit sebenarnya saya sampaikan bahwa karena ini butuh ilmu alat yang bernama usul fikih. Jadi dalam usul fikih kalau ada bayan li sunnah, wa bayan lil wajib. Kalau ada Nabi jelaskan perkara, yang mana perkara itu adalah sunnah hukumnya jadinya sunnah. Kalau dijelaskan perkara itu adalah wajib maka hukumnya jadi wajib itu cara. Misalnya sekarang, mengusap kepala wajib. Maka cara menjelaskan, cara mengusapnya itu adalah jadi wajib. Seperti itu. Misalnya sholat malam sunnah. Kemudian Nabi contohkan caranya, maka cara seperti itu sunnah. Itu sebenarnya cuman agak sulit kalau tingkatan kita yang mendengar, ada yang pernah belajar usul fikih, ada juga yang tidak pernah belajar. Jadi intinya dari hadits ini dengan alat kaidah yang dipakai dalam ilmu syariat itu, bahwa cara ini sebagian ulama mengatakan cara seperti ini wajib dilakukan. Walaupun ada juga mengatakan cara seperti itu adalah sunnah dilakukan. Karena Nabi contohkan berupa perbuatan. Iya, berupa perbuatan. Cuma Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa bayannya Nabi, penjelasannya Nabi SAW tergantung yang belum mau jelaskan. Kalau menjelaskan yang wajib maka hukumnya wajib. Kalau menjelaskan yang sunnah maka hukumnya adalah sunnah. Iya, ini lebih teratur terkait dengan dalil yang ada. Jadi ini hadits jelas ya, menunjukkan kadar yang cukup dalam mengusap kepala adalah seluruh kepala. Bukan sebagian kepala. Bukan sebagian kepala. Dan pembahasan ini telah dibahas di dalam banyak kitab madhab. Seperti ada dibahas Al-Mughni dalam madhab Hanabila. Ada Fathul Bari. Kalau Fathul Bari kan karya Al-Hafidh Ibn Hajar sendiri. Ya. Dalam fikih Syafi'iyah ada Majmu' Al-Fatawa Ibn Taimiyah. Ya, dibahas terkait dengan kadar wajib ini. Kemudian fikih kedua dalam hadits ini adalah cara mengusap kepala. Juga disinggung dalam hadits seperti yang disebutkan. Itulah cara mengusap kepala. Iya, yang disebutkan tadi. Kemudian setelahnya, karena Al-Hafidh Ibn Hajar mengurut pembahasan ini, usap kepala kan setelah itu usap telinga. Beliau sebutkan hadis berikutnya 36.
Kata beliau, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma fi sifatil wudu. Qala thumma masaha sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi ra'sihi. Wa adqala isba'aihi sabbahatain fi udunaihi wa masaha bi ibhamaihi dhahira udunaihi. Akhrajahu Abu Daud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma dalam sifat wudu Nabi SAW baru berkata, kemudian Nabi SAW mengusap kepalanya. Tadi sudah terangkat tadi, langsung singkat karena di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar langsung potong ke poinnya. Karena boleh memotong-motong hadits sesuai dengan pendalilan. Tidak ada masalah. Iya. Jadi ini hadits lengkap tapi belum potong. Wa adkhala isba'ai. Sekarang sudah mengusap kepala, kemudian sekarang belum memasukkan kedua jarinya. As-sabbahatain. Ini namanya sabbahah. Ini jari telunjuk. Belum memasukkan kedua jarinya yaitu kedua jari telunjuk fi udunai, di bagian dalam telinganya. Di bagian dalam telinganya. Wa masaha bi ibhamaihi, dan belum mengusap dengan ibhamnya. Kedua ibhamnya, ini namanya ibham. Ini ibu jari. Ini sabbahah, ini ibham. Dhahira udhunaih, bagian luar kedua telinganya. Ini hadits riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Sumber hadits. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sudah nomor 135, Nasa'i jilid 188 dan Ibnu Khuzaimah jilid 189. Derajat hadits sahih. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Baihaqi. Oleh Ibnu Khuzaimah tadi di nomor jilid 189, kemudian Al-Baihaqi jilid 179. Hanya saja lafaz cara mengusap telinga hanya dalam riwayat Imam Abu Daud, tidak ada dalam riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah. Kan belum bilang riwayat Abu Daud, terus tadi An-Nasa'i serta Ibnu Khuzaimah. Ketika kita periksa, tidak ada ternyata itu dalam riwayat An-Nasa'i. Iya. Tidak ada juga dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Iya. Makanya saya tidak tuliskan nomornya itu. Dan tidak semua yang boleh sebutkan itu ada. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar dikatakan bahwa belum menulis hadis ini, buku ini adalah dari hafalannya. Langsung dari hafalannya. Makanya nanti kadang kita dapat tidak berurut sebagiannya. Tidak berurut sebagiannya. Iya, tapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Terus biografi dari Abdullah bin Amr. Nama beliau adalah Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wa'in As-Sahmi Al-Qurashi, Abu Abdurrahman. Belum masuk Islam sebelum ayahnya. Jadi Abdullah ini anak dari Amr ibn Al-As. Yang sejarahnya selalu menghindar dari Nabi SAW. Tidak mau ketemu Nabi SAW. Maka anaknya duluan masuk Islam. Anaknya duluan masuk Islam. Dan perbedaan umurnya dengan ayahnya, ini yang paling anehnya, hanya 13 tahun. Ini masalah. Ayah dan anak beda umurnya cuma 13 tahun. Berarti tahun berapa umurnya itu menikah ayahnya? Hah? Kan begitu. Bedanya mereka para ahli biografi, mereka sebutkan ini karena termasuk keanehan. Beda umurnya dengan ayahnya hanya 13 tahun. Iya, ayah dan anak. Hanya 13 tahun. Pendek sekali. Iya. Artinya Amr ibn Al-As menikah di usia muda sekali. Di usia muda sekali. Dan itu bukan hal yang aneh dan aib. Tentunya di kalangan orang terdahulu. Ya, Nabi menikahi Aisyah. Umurnya Aisyah masih 6 tahun. Walaupun hidup bersama nanti ketika berumur berapa? 9 tahun. Iya. Dan jangan lihat
kecilnya itu orang Arab tinggi besar. Bilang kecil. Iya. Al-Muhim ini orang keanehannya di situ. Anaknya sama dia bedanya cuma 13 tahun umurnya. Dan belum wafat tahun 63 Hijriah. Adapun fikih hadits disyariatkan mengusap telinga, itu tentunya yang paling pokok. Karena habis mengusap kepala, mengusap telinga. Ini menunjukkan disyariatkannya. Cara mengusapnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadits. Iya. Adapun dipisah dengan telinga atau disambung, nanti ya, ada haditsnya nanti belum akan sebutkan. Ya akan disinggung di sana nanti juga. Iya. Sekarang ini cuman mau diterangkan oleh beliau adalah mengusap telinga disyariatkan. Mengusap telinga itu disyariatkan karena Nabi lakukan. Dan cara mengusapnya seperti tadi. Jadi caranya adalah ibu jari itu mengusap bagian luar telinga. Sementara bagian dalamnya itu diusap dengan jari telunjuk. Dan dengan kedua tangan, artinya telinga kanan dengan tangan kanan, telinga kiri dengan tangan kiri. Iya. Dan karena mengusapnya bersambung dengan kepala, maka satu kali. Ada sebenarnya hadits yang menjelaskan bahwa Nabi mengusap telinga itu beda dengan kepala, yaitu air yang baru, tapi itu haditsnya dhaif. Nanti datang masanya akan kita terangkan. Hadits yang mengatakan bahwa air untuk kepala dan telinga itu diambil baru, berbeda, itu adalah hadits yang dhaif. Hadits yang dhaif. Dan di awam mereka pisahkan. Di masyarakat dia pisahkan antara kepala dan telinga. Dan bahkan kadang mereka mengatakan ini madhab Syafi'i, bukan. Itu hanya dinukil dari sebagian Malikiyah. Sebagian Malikiyah yang mengusap telinga dan kepala dipisahkan. Air yang lain, air untuk kepala beda dengan air yang telinga. Air yang telinga. Cuman hal itu haditsnya dhaif. Yang benarnya adalah itu telinga diusap bersambung dengan kepala. Nanti kita akan terangkan insya Allah ketika beliau sudah sebutkan haditsnya. Dalil tentang hal tersebut. Ini terkait dengan kepala kemudian telinga. Adapun hadits lagi berikutnya itu mengusap, ya. Sudah masuk lagi mencuci tangan. Iya, mencuci tangan. Ini dimasukkan di sini dan di sini beliau dimaafkan, seharusnya tidak di sini. Seharusnya pada saat masalah mencuci tangan. Cuman para ulama memaafkan karena beliau tulis dari hafalannya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa beliau tulis dari hafalan. Pertama karena beliau tulis hadisnya tanpa nomor. Karena di buku-buku yang lain beliau rinci nomornya. Iya, ini ditulis dari hafalan tanpa nomor. Terus juga urutannya kadang ada hadis masuk sebelum seharusnya tidak masuk di situ. Nah, sekarang hadis terakhir yang kita ambil malam hari ini ada hadis 37. Kata beliau Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha ahadukum min manamih falyantasir salasan fa inna syaitan yabitu ala khayshumih muttafaqun alaih. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur maka hendaklah ia menghisap air ke dalam hidungnya. Itu memasukkan air ke dalam hidungnya, itu namanya beristinsar 3 kali. Ya, kemudian dia keluarkan. Alasannya fa inna syaitan yabitu ala khayshumih. Karena setan itu bermalam ya di dalam rongga hidungnya.
Wah, ini masalah. Ini hadits muttafaqun alaih, riwayat Bukhari, Muslim. Bukhari nomor 3295, Muslim nomor 238. Derajat hadis sahih, adapun fikih hadits, anjuran untuk memasukkan air serta mengeluarkannya dari hidung ketika bangun dari tidur. Jadi ini dianjurkan. Kalau kita bangun dari tidur, ya di samping mencuci kedua telapak tangan dulu, seperti di hadits setelahnya nanti, dan di sini kita dianjurkan untuk beristintar. Dan di sini sudah disebutkan sebabnya. Kenapa kita disyariatkan untuk beristintar? Karena setan bermalam di dalam lubang hidung kita. Kok bisa masuk Ustaz? Setan besar. Setan bisa ubah-ubah. Bisa berubah dirinya. Iya, diberikan kekuatan seperti itu. Iya. Terus jangan punya pikiran kalau begitu, kalau subuh-subuh kita tutup saja. Iya, supaya tidak keluar-keluar. Iya, itu ide bagus juga, tapi setan itu punya banyak cara untuk keluar. Iya, tidak bisa di lubang hidung ya, banyak di lubang mulut. Iya, dia keluar di lubang pantat, semua dia keluar. Iya, itu cari masalah. Jadi tidak usah punya ide untuk tutup supaya tidak keluar. Keluarkan saja. Iya, dengan cara beristintar. Masukkan air ke hidung kemudian keluarkan. Dan ini ada faedah juga dari ulama kita, ini umum bagi yang bangun tidur, ya, apakah dia ingin berwudu atau tidak ingin berwudu. Misalnya kita bangun tidur, tidak mau berwudu, tetap disyariatkan. Karena di sini syariat tersendiri. Kita mau wudu atau tidak mau berwudu, disyariatkan. Kita beristintar. Kita beristintar. Jangan sampai ada yang mengatakan atau ada yang mau melakukannya kalau berwudu. Nah, walaupun kita tidak mau berwudu, maka kita kalau bangun tidur kumur-kumur, jangan lupa memasukkan air ke hidung. Ini termasuk hal yang penting diingatkan karena ini bisa masuk dalam golongan sunan mahjurah. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Karena banyak orang ya kadang bangun tidur ya tidak melakukan sunnah ini. Tidak melakukan sunnah ini. Demikian pula nanti juga ada sunnah mencuci tangan sebelum memasukkannya ke dalam ya tempat air. Ini kita akan ambil di pertemuan kita yang akan datang. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Semoga bermanfaat. Iya. Kita adzan dulu baru kita lihat pertanyaannya masuk. Kita baca di sini beberapa pertanyaan. Alhamdulillah. Apa Ustadz? Karena saya bertanya tidak sesuai tema. Amalan apa yang harus saya lakukan sebagai anak agar ayah saya yang telah tiada jauh atau terhindar dari adab siksa kubur. Amalan yang dimana jika saya melakukan amalan ini bisa sampai ke ayah saya. Yang pertama ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a min amalihi illa thalatha." Jika seorang itu meninggal, maka terputus amalannya kecuali salah satu dari 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir manfaatnya. Bangun masjid, tanam pohon, bangun jalan, ya, atau apa saja. Kalau dia tanam pohon, siapa saja yang makan dari pohon itu, kalau ada buahnya, walaupun burung, sampai ke orang tuanya. Atau kalau tidak berbuah, siapa saja yang berteduh dengan pohon itu, masuk. Masjid, jalan, iya, itu namanya sedekah jariyah. Kemudian awaladun soleh, yada'ulah. Atau anak soleh yang mendoakannya. Ini 2. 2 ini bisa dilakukan oleh kita sebagai anak.
sedekah atas nama orang tua, itu sampai ke orang tua. Mendoakan orang tua, itu sampai ke orang tua. Itu sampai ke orang tua. Ada juga menghajikannya boleh sampai ke orang tua, atau mengumrohkannya sampai ke orang tua. Iya. Itu diantara yang disebutkan dalam hadis. Atau membayarkan utangnya kalau dia punya utang, itu sampai juga kepada orang tua manfaatnya. Itu diantara yang disebutkan sekali lagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara berwudu pria berambut panjang? Apakah mengusap kepala sampai di belakang ataukah tidak diharuskan? Sama, mengusap kepala sampai ke belakang. Iya, mau pria ataupun laki-laki. Begitu ya. Iya. Laki-laki perempuan semuanya sama, mengusap kepala dari depan sampai ke belakang kemudian ke depan lagi. Tidak ada dibedakan di dalam syariat antara yang berambut panjang dan yang berambut pendek. Nabi SAW kebanyakannya belum berambut panjang. Nabi lebih sering berambut panjang daripada berambut pendek. Berambut pendek. Jarang Nabi botak. Ya, kecuali umroh atau berhaji. Iya. Jadi itu menunjukkan bahwa Nabi usap kepala seperti tadi yang diterangkan. Seperti tadi yang diterangkan. Kemudian apakah mengelap tubuh sesudah wudhu tidak menggugurkan dosa? Karena airnya tidak jadi menetes. Karena sudah dilap. Ya seperti itu. Kalau dilap, ya tidak sampai menetes. Keluar dosanya sampai tetesan terakhir. Iya, tapi boleh melap air wudhu dengan handuk. Tidak makruh. Cuma kalau dibiarkan menetes, lebih utama. Lebih utama. Apa hukumnya sholat dengan imam yang Al-Fatihahnya tidak sempurna? Ya tidak sempurna itu bagaimana? Apakah maksudnya tidak sesuai tajwid? Atau bagaimana? Kalau imamnya bacaan Al-Fatihahnya tidak sesuai dengan tajwid, sah sholatnya, ya imam dan makmum kalau dia mengimami orang yang semisal dengannya. Semua makmum juga begitu bacaannya. Sah. Iya, sholatnya. Iya, sah sholatnya. Adapun kalau kita ya yang tahu, ya bagus kita cari masjid yang lebih bagus. Tapi kalau kita sebagai makmum tetap sah sholat di belakang. Kalau dia salah itu kesalahannya, kita sebagai makmum tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Jazakumullah khairan. Saya pernah dengar kalau puasa sunnah terus kita ditawarkan makan atau minum lebih dianjurkan untuk dibatalkan saat bertamu. Iya. Saat bertamu, ya kalau kita lagi puasa sunnah dan dihadapkan dengan makanan, maka kita boleh membatalkannya. Boleh membatalkannya dan melakukan ya makan sama yang melayani. Saya kalau masuk angin, saya selalu buang angin. Masuk angin, saya buang angin. Jadi bagaimana sholat saya dengan keadaan seperti ini? Apakah harus saya mengulang wudhu setiap buang angin Ustaz? Kalau itu sudah jadi penyakit, ya masuk angin langsung buang angin, maka cukup kita berwudhu setiap kali mau sholat saja. Kalau setelahnya anginnya keluar terus, tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Yang penting setiap sholat
wudu. Bolehkah berwudu dengan jumlah tidak sama dalam satu wudu? Seperti misalnya tangan satu kali, membasuh muka 2 kali, dan membasuh kaki 3 kali. Boleh, tidak ada masalah. Yang tidak boleh adalah lebih dari angka 3. Bolehkah kita sholat menggunakan sajadah atau alas yang empuk? Boleh, alhamdulillah. Ya, boleh kita sholat menggunakan sajadah. Nabi sholat menggunakan sajadah. Nabi sholat menggunakan sajadah. Belum pernah sholat di rumah dan sajadahnya di masjid. Belum suruh Aisyah untuk ambil sajadahnya di masjid. Untuk ambil sajadahnya di masjid. Itu menunjukkan boleh sholat menggunakan sajadah. Sajadahnya empuk ataupun tidak empuk boleh. Iya, boleh kita pakai sajadah terbuatnya seperti kasur. Tidak ada masalah. Iya, dibolehkan. Yang penting kita sujud dengan 7 anggota sujud, kan seperti itu. Alasnya boleh bebas. Yang penting suci dari najis. Saya pernah mendengar, namun lupa sumbernya, bahwa tidak ada dalil yang sahih terkait membaca alhamdulillah setelah bersendawa. Apakah betul demikian Ustadz? Jika benar tidak ada ucapan apa sekiranya yang baik kita ucapkan ketika bersendawa. Karena kadangkala saat sholat pun tiba-tiba bersendawa. Terlebih setelah buka puasa. Iya, memang seperti itu. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam kitab Al-Qawaid Al-Jami' juga ya, bahwa mengucapkan alhamdulillah setelah bersendawa itu masuk bid'ah. Termasuk bid'ah. Karena tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Dari Nabi SAW ucapan atau dzikir khusus setelah bersendawa. Tidak ada. Yang ada itu adalah kalau kita habis makan alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah. Itu haditsnya sahih. Cuma sebagian orang bersendawa baru alhamdulillah. Jadi kalau tidak bersendawa, tidak bilang alhamdulillah. Seakan-akan alhamdulillah itu disyariatkan karena sendawa. Bukan, itu salah tempat tentunya. Itu alhamdulillah itu setelah makan. Alhamdulillah itu setelah minum. Iya, itu alhamdulillah. Iya, adapun kalau bacaan apa yang dibaca, tidak ada. Tidak ada bacaan khusus dari Nabi SAW yang dibaca kalau kita bersendawa. Iya. Apa benar kita boleh membasuh atau mengusap setiap anggota wudhu hanya 1 kali? Apakah wudhu kita sah dan apakah ini dapat diterapkan setiap kali berwudhu walaupun tidak ada udur? Benar, Nabi dinukil berwudhu 1 kali 1 kali. Juga dinukil berwudhu 2 kali 2 kali. Juga dinukil berwudhu 3 kali 3 kali. Itu Nabi SAW. Jadi kalau kita menerapkannya maka wudhu kita sah. Dan apakah dapat diterapkan setiap kali berwudhu walaupun tidak ada udzur? Bisa. Bisa. Tidak ada masalah. Cuman Nabi lebih sering 3 kali 3 kali. Lebih sering 3 kali 3 kali. Karena para sahabat juga yang menukil wudhu Nabi SAW, mereka seperti Utsman bin Affan menerapkan 3 kali 3 kali. Dan dia katakan ini wudhu seperti wudhu Nabi. Iya, wudhu seperti wudhu Nabi SAW. Iya, jadi ini bukan karena udzur ya. Ini karena bolehnya. Pembolehan. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah cendrana, camba maros, oh cendrana namanya itu ya, camba maros, masuk safar, camba maros. Iya, berapa kilometer dari sini tuh? Ini cendrana. Siapa tahu? Siapa itu yang bisik-bisik? Bisa membantu?
Siapa yang tahu ini cenderana? 60 kilo. Dari mana kita tahu? Google Map. Baik. Jadi cenderana itu jelas itu cenderana. Baik. Nah, tergantung. Jadi sengaja kita tanya dulu itu karena sebenarnya gini. Kalau di atas 75 kilo itu sepakat sebenarnya. Semuanya sepakat kalau itu safar. Makanya selalu saya tanya berapa jaraknya ke situ. Supaya jangan sampai kita membahas ada khilaf ternyata hal itu disepakati. Jadi kalau di atas 75 kilo itu adalah disepakati sebenarnya itu adalah jarak safar. Paling rendah. Setelah itu para ulama berselisih pendapat kalau kurang dari itu. Ada mengatakan belum safar. Berarti kalau cenderana tadi itu adalah 60 kilo berarti belum. Itu pendapat mayoritas. Karena mayoritas ulama fikih berpendapat harus di atas 75 kilo baru anggap safar. Jarak tempuhnya. Mereka. Cuman tidak ada dalil yang kuat menunjukkan angka itu. Karena Nabi cuma mengatakan safar sehari semalam. Jadi mereka cuma ukur, sehari semalam. Dengan ditempuh jalan kaki ataupun pakai onta. Itu sama dengan 70 kilo ke atas. Itu sehari semalam. Ya itu yang mereka perkirakan saja. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau berpendapat bahwa hal itu kalau jaraknya kurang dari 70 kilo itu adalah kembali ke urf, ke kebiasaan orang. Kalau ke Cenderana tadi orang Makassar bilang saya safar dulu ke Cenderana. Sudah safar. Kalau itu Ibnu Taimiyah. Kalau orang Makassar ke situ dia bilang saya hanya pergi ke situ dulu bukan safar. Maka enggak jadi safar. Enggak jadi safar. Jadi kembali ke mana? Ke uruf sebenarnya kalau kurang dari itu. Kurang dari jarak yang mereka sebutkan. Kurang dari 80 kilo, kurang dari 75 kilo. Ada mengatakan 75 kilo, ada mengatakan 80 kilometer. Iya. Kalau kurang dari itu, bukan dari safar. Kalau itu jumhur. Kalau siapa yang mau berhati-hati, dia pegang pendapat jumhur, enggak apa-apa. Cuma kalau dia mau dalil rinci, enggak ada. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan kalau urupnya orang ke situ safar ya kita anggap safar. Kita anggap safar. Wallahu a'lam. Bagaimana jika wudhu di toilet umum dengan gayung timba? Di mana mengusap wajah atau kepala menggunakan satu tangan. Menggunakan timba. Kenapa satu tangan? Kenapa dipegang? Kan boleh memasukkan tangan ke gayung. Nabi kalau berwudu itu dia masukkan tangannya ke gayung. Bukan dituang. Itu nanti dituang itu adalah kalau kita baru bangun tidur. Tidak boleh memasukkan telapak tangan ke tempat air. Jadi disiram dulu tangannya baru nanti masukkan setelahnya. Jadi kenapa kita mau pakai satu tangan dengan alasan pegang timba? Ya timbanya tidak usah dipegang. Kan begitu. Atau tidak bisa dilepas. Nah, kalau tidak bisa dilepas, misalnya kalau dilepas akan terbawa arus, ya sudah kita pegang saja kan begitu. Tapi kalau kita bisa lepas, ya kita tetap di atas sunnah. Kita simpan timbanya. Kan dalam berwudu itu adalah kalau kita pakai timba, maka caranya itu bukan dituangkan, tapi diambil. Diciduk itu air. Pakai tangan kanan dan kalau mau dipakai dua tangan berarti ciduk pakai kanan dan dituangkan ke kiri. Itu kan cara yang dilakukan. Kalau kita pakai timba, pakai ember, pakai bejana. Iya, jadi diciduk. Diambil airnya. Jadi tetap lakukan sesuai dengan sunnah. Pakai dua tangan. Iya. Bagaimana cara menghadapi sikap seorang ayah yang menghalang-halangi putrinya untuk dipinang? Iya. Masya Allah.
Sudah ada beberapa yang datang, tapi selalu ditolak karena masalah belum memiliki gelar atau usianya lebih muda. Semoga Allah melembutkan hati ayah kita untuk terima siapapun yang datang, kalau itu baik agama dan akhlaknya. Aminkan tawa. Masya Allah. Masya Allah. Salah seorang dari kita dikabulkan aminnya. Masya Allah, kebahagiaan besar bagi akhwat ini. Masya Allah. Iya. Caranya yang paling pokok adalah kalau kita belum lakukan, kita jelaskan. Iya. Bahwa Nabi berkata, kalau datang kepada kita orang baik agama dan akhlaknya, kita terima. Maksudnya kalau dia tidak tahu agama, ya kita jelaskan seperti itu. Kita jelaskan seperti itu. Iya. Boleh kita bercerita tentang, misalnya kalau bapak kita suka mendengarkan cerita, kita ceritakanlah. Kisah-kisah orang di masa Nabi, misalnya kisahnya Julaibib. Kita tahu pernah dengar kisah Julaibib? Iya. Orang hitam, iya, tidak gagah mukanya, miskin, tidak punya apa-apa. Tapi dia ingin melamar seorang gadis. Maka dia katakan kepada Rasulullah, ya, gadisnya tentunya kaya, ya cantik. Dia ceritakan itu kepada Rasulullah. Rasulullah mengutus orang untuk melamarkan gadis itu. Orang itu datang, dia sampaikan bahwa Rasulullah melamar putrimu. Dia senang, alhamdulillah marhaban bi Rasulillah. Selamat datang dengan utusan Rasulullah. Iya. Tapi ketika dikasih tahu bahwa Rasulullah melamarkan Julaibib bukan untuk dirinya. Iya. Ketika datang Rasulullah mau melamarkan, biasanya Rasulullah kalau melamar seorang, tidak langsung ngomong bilang, saya mau nikah dengan kamu. Tidak ada bilang SMS, WA. Iya, video call. Tidak, Rasulullah pakai perantara, pengurus. Jangan bilang, dulu kan tidak ada WA Ustaz. Tidak ada WA, tapi kan bisa langsung didatangi. Kan begitu. Iya, tidak pakai pengurus. Makanya orang itu bahagia kalau seperti itu. Tapi ketika dia dengar bahwa ini Rasulullah bukan untuknya, tapi untuk orang lain. Si Julaibib. Orang tuanya bilang, Julaibib. Sambil Julaibib begitu. Maksudnya ekspresi yang iya, enggak setuju. Enggak setuju. Tapi anak perempuannya dengar. Anak perempuannya dengar dan mengasih tahu orang tuanya, terima saja. Karena enggak rugi orang menerima lamaran yang dilamarkan oleh Rasulullah. Dia terima bukan karena Julaibibnya, karena taat kepada Rasulullah. Iya, jadi bisa seperti dikasih tahu, kan ini orang bagus agamanya, masa Rasulullah jadi pengurus, menguruskan Julaibib, nah orangnya tidak baik. Akhirnya anak perempuannya bilang, terimakan untuk saya. Akhirnya ayah ibunya terima. Menikah, akhir cerita menikah, belum sempat hidup lama bersamanya, udah datang panggilan jihad. Langsung dia keluar. Pengantin baru langsung tinggalkan. Keluar berjihad. Qadarlah meninggal, mati syahid. Perempuan tadi jadi perempuan yang paling kaya. Kenapa? Karena Julaibib itu kan kalau perang, yang dibunuh itu, yang dia bunuh, itu dia dapat pakaian baju besinya. Itu pertama. Terus dia dapat juga pembagian rampasan perang. Karena waktu itu kaum muslimin menang, cuman Julaibib meninggal. Akhirnya dia menjadi perempuan kaya dan dicemburui oleh banyak wanita di masanya. Nah inilah yang bisa kita akan lakukan kalau memang tidak paham. Tapi kalau tetap mentok seperti itu kita sudah jelaskan. Ya. Karena kadang juga orang tua hendak dimakan itu akhlak.
Yang dimakan itu adalah hasil gajinya. Nah gimana dapat gajinya? Tidak ada gelarnya. Tidak ada SS-nya. Kan begitu. Iya. Kadang orang tua tidak mengerti, dia tidak paham. Dia kira itu rezeki itu kalau ada S. Ya, tidak ada S tetap ada rezeki. Karena rezeki itu dari langit. Rezeki itu dari langit. Bukan karena punya gelar. Cuma kan orang tua tidak begitu. Iya. Maka tentunya ini keinginan orang tua kita adalah bukan sebenarnya untuk menyusahkan. Dia mau anaknya itu senang. Terjamin nanti hidupnya. Iya, kalau diambil oleh orang yang ada gelarnya. Iya, itu maka tetap kita bersangka baik kepada orang tua kita karena dia sebenarnya tidak mau menyusahkan. Makanya di sini ya kita tempuh, kita doakan saja. Kita doakan, berdoa kepada Allah supaya hati orang tua kita dilembutkan. Dilembutkan dan tidak perlu kawin lari. Ya, bahaya ini. Iya. Kasus kadang kalau orang tua tolak langsung janjian. Pergi sana saja kita nikah sama imam. Iya, di Pak Imam. Tidak sah orang menikah pakai Pak Imam tanpa izin wali. Tidak sah. Iya, menikah dengan Pak Imam tanpa izin wali. Tidak sah nikahnya. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Lebih baik kita bersabar, berdoa kepada Allah. Insya Allah kalau memang waktunya akan datang itu jodoh kita. Iya. Kalau memang waktunya, kalau belum waktunya biar datang 5.000 orang, tidak akan ada yang diterima. Tapi kalau sudah datang waktunya, nanti siapapun yang datang pasti orang tua kita terima. Kita anggap saja kita belum butuh, makanya belum dikasih. Belum diterima. Nanti kalau dibutuh, pasti kita akan mendapatkannya insya Allah. Semoga segera dapat laki-laki yang soleh. Apa hukum sholat di belakang imam yang bacaannya tadi lahan jaling? Dilihat dulu. Tadi itu yang disebut. Jelas kita sebagai makmum sah. Jika kita masuk ke dalam rumah lalu kita mengucapkan salam, apakah setan masih ikut ke dalam rumah dan bermalam di dalam hidung? Kalau hanya salam, iya. Iya, yang setan tidak masuk itu adalah kalau bismillah. Kita masuk rumah bismillah, kita tutup pintu bismillah, tutup jendela bismillah, itu tidak masuk setan. Dan tentunya tidak bermalam di hidung. Apalagi kalau kita baca ayat kursi saat tidur, maka setan tidak akan pernah bermalam. Setan tidak akan dekat. Tapi walaupun kita sudah semua melakukan itu, maka berarti tidak perlu besok kita masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Tidak juga. Karena para ulama mengatakan ini namanya perintah ta'abudiyah, perintah penghambaan. Artinya walaupun tidak ada setan, tetap kita dapat pahala untuk melakukannya. Iya, jadi jangan sampai tidak ada setan, tidak perlu mi. Tidak, ini namanya kita beribadah kepada Allah. Apakah boleh seorang istri keluar kajian rutin malam apabila suami kena lembur? Tanya suami, tak masa saya? Yang salah, ini masalah. Nanti saya bilang boleh, ternyata istri suami tak marah-marah. Nanti saya lagi yang kita bawa. Dia bilang, Ustaz Ubaid bilang boleh. Akhirnya suami tak cari saya nanti. Itu kan masalah nanti. Kalau masalah rumah tangga begini, tanya suami. Tanya suami tak? Iya, tanya suami tak. Boleh nggak saya kajian malam ini? Kayak kita lembur jin, tidak ada rezeki di rumah. Kalau suami tak bilang boleh, ya boleh alhamdulillah. Tapi kalau suami tak bilang tidak boleh, jangan dilakukan. Tunggu saja di rumah walaupun suami lembur. Iya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya lagi, Masya Allah, jam berapa ini? Masih banyak. Saya punya tugas akhir mendesak di kampus karena mengejar wisudah bulan depan dan setiap hari diharuskan menyetor progres. Saya juga ikut kajian rutin di masjid 2 kali sepekan.
dan kajian online di hari-hari biasa. Namun saya merasa sangat kelelahan di beberapa waktu. Mungkin karena duduk seharian, bekerja lalu dilanjutkan mengendari motor 1 jam pulang pergi masjid. Pertanyaan saya, apakah saya termasuk orang yang futur jika saya memilih menonton kajian di YouTube untuk menghemat waktu di bulan ini? Walaupun saya tahu keutamaan duduk di majelis ilmu. Tidak dianggap futur. Yang penting kita masih istiqomah kajian. Kan ini kita tidak lakukan adalah karena ada sebab yang harus didahulukan, diselesaikan supaya lepas. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu karena ada sebab yang mendesak, maka kita tidak dikatakan futur. Kita tidak dikatakan futur, bahkan kita orang yang istiqomah. Walaupun dalam keadaan capek, lelah, tapi kita tetap mau mendengarkan kebaikan, itu namanya istiqomah. Itu namanya istiqomah. Makanya kata Nabi SAW, qaribu wasaddidu. Mendekatlah. Artinya kalau kita tidak bisa melakukannya, mendekat saja. Wasaddidu, maksudnya beristiqomahlah di atas hal itu. Beristiqomahlah di atas hal itu. Bagaimana cara mengusap kepala bagi wanita yang rambutnya panjang sekali? Apakah diusap sampai ke ujung rambut? Atau sampai di belakang kepala saja Ustadz? Tanpa diusap rambut bagian bawah. Iya, kan sudah kita bilang bahasanya Quran, bahasanya hadits adalah usap kepala. Bukan usap rambut. Kan begitu harus dipahami itu. Karena orang yang tidak punya rambut, ya harus usap kepala. Kan begitu. Orang yang punya rambut, maka dia usap juga apa? Kepala. Jadi bukan usap rambut. Maka perempuan yang panjang rambutnya, dia usap kepala. Bukan usap rambut. Nanti kalau rambutnya panjang, jadi sampai mana dia usap? Sampai ke bawah ya? Dia ikuti. Tidak boleh melewati tempat tumbuhnya rambut. Ada hadits mengusap leher tapi palsu. Dia tidak boleh lewat itu. Tidak boleh melewati tempat tumbuhnya rambut di bagian belakang. Sampai kofa saja. Kofa itu tempat tumbuh rambut bagian belakang. Jadi kepala bukan rambut. Usap kepala bukan usap rambut. Ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukum memakai cadar tali atau bandana? Apa benar tidak dianjurkan, bahkan dilarang? Dan apakah cadar safar, purda yang lebih dianjurkan? Iya, wallahualam di masalah ini terkait dengan cadar tali atau bandana ini sebenarnya kita juga tidak bisa mengatakan langsung harus cadar safar. Atau cadar safar kan yang lengkap dari atas turun ke bawah, bukan yang ikat-ikat. Iya, tidak diatur sebenarnya terkait dengan ini. Perempuan itu yang penting dia menutup auratnya. Yang mana aurat perempuan adalah seluruh badannya. Seluruh badannya. Kalau tertutup dengan itu, apakah pakai cadar, ya, bandana ini, cadar tali, ya, walaupun bukan cadar safar, yang penting dia menutup auratnya. Dia tutup, dia ulurkan dari atas kepala sampai ke dada ke bawah, maka itu sudah dianggap menutup, iya, aurat. Terus juga kadang sebagian orang menerangkan hukum cadar ini dia ratakan. Kadang keadaan perempuan itu kan berbeda-beda. Ada yang baru belajar pakai cadar, ya kita bersyukur. Ada perempuan sudah pakai jilbab besar, itu kita sudah bersyukur. Sudah mulai pakai cadar walaupun masih kelihatan alis, kita sudah bersyukur. Daripada tidak ditutup sama sekali. Kan begitu. Kalau ada teman yang pakai cadar sudah lengkap, alhamdulillah. Ya, seorang melakukan, mengamalkan syariat cadar ini sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Iya, kalau itu yang kita mampu, itu yang kita bisa, itu yang kita lakukan daripada kita tidak lakukan. Daripada kita tidak melakukan. Dulu para sahabat, istri mereka ketika turun syariat cadar dan tidak punya cadar, mereka hanya merobek bagian bawah dari sarungnya dan dia liliti.
wajahnya. Artinya kalau ada orang mengatakan bahwa dilarang pakai cadar tali, kan agak susah, agak repot. Dia sudah menutup aurat, alhamdulillah. Sudah bersyukur kita. Kita agak susah mungkin mengatakan sama perempuan sekarang kalau bisa seperti ucapan Ibnu Abbas bahwa jangan kasih kelihatan kecuali satu mata. Itu maksudnya kan agak. Karena orang sekarang pakai cadar saja walaupun hanya cadar tali, cadar ikat di belakang, itu kita sudah bersyukur sekali. Banyak di sana orang jangankan pakai cadar, pakai jilbab saja tidak. Pakai celana saja tidak. Kan begitu. Ya, maka kita bersyukur ada orang, iya kan, pakai seperti itu. Alhamdulillah. Iya, itu kita bersyukur seperti itu. Jadi kita tidak bisa kita bilang bahwa cadar, tali atau bandana ini ya dilarang. Susah. Kita katakan begitu. Kan di masa sahabat juga seperti itu saya bilang. Mereka hanya merobek bagian bawah dan dia lilit. Ya, kepalanya untuk menutup auratnya. Namanya lilit kepala ya pasti berbentuk kepalanya. Susah dihindari. Kalau tidak mau berbentuk kepala berarti dia harus pakai payung begini ya. Begini ke bawah. Agak susah. Ya itu kan hal-hal yang tidak bisa dihindari. Seharusnya orang tidak langsung bilang itu dia tidak boleh, itu dilarang, tidak. Iya, harus lemah lembut sama orang. Iya, wallahualam. Kita cukupkan, alhamdulillah. Kalau kita ikuti ini kayaknya sampai jam 12 malam ini. Iya, kita cukupkan dulu, alhamdulillah. Mohon maaf, ini pertanyaan tidak bisa dijawab, masih banyak. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.